Pilpres makin dekat, waktu makin menipis. Prabowo mau gimana lagi? Diberi waktu 5 tahun tapi disia-siakan. Jokowi dukung Ganjar, Prabowo yang kebingungan entah mau gimana selanjutnya. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Perdebatan soal siapa capres yang akan didukung Jokowi akhirnya terjawab sudah. Kubu Prabowo sebelumnya terus melontarkan narasi bahwa Jokowi akan menunjuk Prabowo sebagai penerus selanjutnya. Sedangkan kubu Ganjar mengatakan Ganjarlah yang akan menjadi the next Jokowi. Alasannya sama-sama dari Partai PDI Perjuangan. Beberapa hari lalu Jokowi hadir di acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di GBK. Jokowi memberikan kata sambutan sekaligus memberikan kode politik yang sangat jelas. Dia mengatakan kepada semua kader PDIP agar berusaha keras memenangkan pemilu mendatang, termasuk juga memenangkan Ganjar sebagai capres. Jokowi juga menyampaikan kepada para kader, selamat berjuang untuk menang, untuk menang, untuk menang. 3 kali. Ini artinya dilihat dari sisi manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, Jokowi sudah memberikan restunya kepada Ganjar. Jokowi meminta agar partai, kader, dan mesin partai agar memenangkan pemilu, sekaligus mengantarkan Ganjar sebagai presiden berikutnya. Adian Napitupulu yang juga wakil ketua tim koordinasi relawan pemenangan Ganjar pernah bertanya langsung kepada Jokowi, siapa capres yang dia dukung saat keduanya sedang bertemu di Pasar Parung Bogor beberapa hari lalu. Adian memberitahukan jawaban dari Jokowi, yaitu Ganjar. Jadi, sudah jelas Jokowi memberikan sinyal dukungan kepada Ganjar. Anies tidak mungkin didukung Jokowi karena kalau dia jadi presiden, kemungkinan besar program sebelumnya bakal dia acak-acak sampai berantakan dan mulai lagi dari nol. Sedangkan Prabowo masih ada banyak orang yang meragukan dia bakal melanjutkan kerja Jokowi. Bagaimana dengan reaksi Prabowo? Yang jelas, pendukung Prabowo pasti kecewa. Mereka selama ini berusaha mendekat-dekatkan Prabowo dengan Jokowi, lalu dibuat narasi bahwa Jokowi sangat dekat dengan Prabowo. Kalau tidak percaya, coba kalian cari berita soal Fadly John yang menyindir Jokowi. Ada banyak sekali. Selama itu pula, Prabowo nyaris tidak pernah menggebrak meja di depan Fadly John. Bahkan menegur pun rasanya tidak pernah. Tapi ada satu sindiran dari Fadly yang menjadi blunder. Ketika itu Jokowi datang ke NTB untuk meresmikan dan menjajal sirkuit Mandalika. Fadly John langsung membuat cuitan yang isinya memberikan selamat, lalu bertanya kapan Jokowi ke Sintang, Kalimantan Barat, karena sudah banjir 3 minggu tapi belum surut. Akibatnya Fadly ditegur Prabowo. Harusnya orang seperti Fadly disingkirkan dari partai karena sudah merusak nama partai dan juga Prabowo sendiri. Sudah tahu Prabowo jadi menteri, kalah Pilpres 2 kali tapi masih diberikan kesempatan jadi menteri. Fadly tetap saja koar-koar entah karena apa. Atau jangan-jangan Fadly John memang sengaja disuruh begitu. Kenapa Fadly tidak berani ditindak tegas kecuali hanya ditegur? Apakah takut Fadly bongkar keburukan Prabowo atau gimana? Fadly pernah bilang Prabowo adalah pilihan terbaik untuk melanjutkan program-program Jokowi ke depan. Alasannya adalah kedekatan keduanya selama 5 tahun. Saya pernah bicara soal alasan Prabowo mau jadi menteri. Salah satunya adalah agar bisa menempel atau nebeng popularitas Jokowi. Prabowo punya peluang untuk mendapatkan restu dari Jokowi di Pilpres 2024. Kalau melihat situasi saat ini, rasanya memang benar. Sejak awal jadi menteri, Prabowo dan pendukungnya sering membranding dirinya dekat dengan Jokowi. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang agar masyarakat percaya Prabowo adalah penerus Jokowi. Tapi semua usaha itu akhirnya sia-sia saat Jokowi menyampaikan pidato di acara peringatan Bulan Bung Karno.
Narasi-narasi yang selama ini mencocokkan dan menyambungkan Jokowi dengan Prabowo akhirnya berantakan. Cukup dengan satu kalimat dari Jokowi, yaitu meminta kader PDIP memenangkan pemilu dan Ganjar, bukan memenangkan Gerindra dan Prabowo. Prabowo salah strategi dari awal. Cara ini sebenarnya sangat beresiko jika pada akhirnya menjadi blunder. Syukur-syukur Jokowi mau dukung Prabowo. Kalau enggak, hancur semua rencana yang sudah tersusun rapi. Harusnya dari awal pendukungnya memoles dan menjual nama Prabowo tanpa embel-embel menyeret nama Jokowi. Sebenarnya Gerindra kekurangan kader hebat. Selama ini hanya bergantung pada Prabowo. Entah bagaimana nasib Gerindra jika Prabowo pensiun dari politik. Beda dengan PDIP yang punya stok segudang kader berkualitas. Apalagi dulu Jokowi pernah bilang tahun 2024 adalah jatah Prabowo. Pendukungnya bangga bukan main. Prabowo sumringah dan mungkin dalam hati senyum-senyum dengan hati berbunga-bunga. Mungkin itu yang membuat Prabowo makin semangat menempel Jokowi. Bahkan ucapan Jokowi dibawa-bawa sampai ke baliho. Ada kesan Prabowo tidak pede kalau tidak membawa nama Jokowi. Padahal Prabowo sebagai menteri bisa mencari panggung dengan membuat kebijakan hebat atau prestasi yang mentereng. Lihat saja Erick Thohir yang saat ini menjadi ketua umum PSSI. Banyak yang bilang dia cari panggung politik. Tapi ada banyak yang dia lakukan untuk membenahi sepak bola tanah air. Beberapa misalnya menjalin kerjasama dengan operator Liga Jerman, yaitu Bundesliga, agar Liga Indonesia bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Erick juga menghidupkan kembali Yayasan PSSI untuk membantu para pemain legenda Indonesia yang mengalami kesulitan di masa tua, sehingga akan mendapatkan tunjangan kesejahteraan. Selain itu juga membentuk badan tim nasional untuk mengatur dan mengelola tim nasional Indonesia dari berbagai kelompok. Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru. PSSI juga menggandeng BPJS untuk memberikan jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk wasit. Ini saya bukan pendukung Erick Thohir, tapi ini hanya contoh. Meskipun Erick Thohir mau cari panggung, setidaknya ada banyak kebijakan yang kelihatan. Sedangkan Prabowo punya peluang yang sama, tapi cuma bisa nempel Jokowi demi popularitas. Sekarang semua usaha itu sia-sia. Jokowi mungkin bukan tidak mendukung Prabowo, tapi Jokowi lebih mendukung Ganjar. Kalau diurutkan, maka dukungan Jokowi pertama ke Ganjar, lalu Prabowo, lalu Anies. Sebentar, saya ralat. Anies pilihan terakhir, bahkan bisa jadi takkan sudi didukung Jokowi. Pilpres makin dekat, waktu makin menipis. Prabowo mau gimana lagi? Diberi waktu 5 tahun tapi disia-siakan. Jokowi dukung Ganjar, Prabowo yang kebingungan entah mau gimana selanjutnya. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.